Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas matematika tryout pada tanggal 2 Maret 2021. Kali ini kita akan membahas soal nomor 21 sampai 30. Tolong anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. 21. Burani mengendarai sepeda motor dari rumah menuju rumah Bu Naila berkecepatan rata-rata 30 km per jam. Melalui rute dan waktu yang sama, Bu Naila menuju rumah Burani mengendarai mobil berkecepatan rata-rata 50 km per jam. Jarak rumah Bu Rani dan Bu Naila 24 km. Selisih jarak yang ditempuh Bu Rani dengan Bu Naila saat berpapasan adalah, di sini Ibu gambarkan seperti ini, namun di sini bukan gambar mobil, nggak apa-apa ya. Belum Ibu ganti. Tapi yang penting di sini, Bu Rani dari kiri misalnya, ini Bu Naila dari kanan. Nah, mereka akan berpapasan di sini. Nah, kalian disuruh menghitung jaraknya Bu Rani dan jaraknya Bu Naila, kemudian kalian cari bedanya. Nah, ini kan lebih panjang yang biru gambarnya. Nah, itu yang biru itu selisihnya berapa dengan yang merah, misalnya seperti itu. Nah, karena waktu berangkatnya sama, maka waktu papasan pakai rumus jarak dibagi K1 tambah K2. Jaraknya 24 km. Kecepatan pertama Bu Rani 30 km, kecepatan yang kedua Bu Naila 50 km per jam. Kemudian 24 km per jam dibagi 80 km per jam, ada 3/10 jam. Dari waktu papasan ini, waktu yang sudah berjalan ini dihitung untuk menghitung jarak masing-masing. Misalnya jarak Bu Rani 30 km dikali waktunya. Berarti Bu Rani sudah menempuh jarak 90 km. Perkalian ini bisa ya, ini kan 10 coret, 30 coret dapat 3, 3 kali 3, 9. Kemudian yang Bu Naila juga begitu. Mencari jarak rumusnya kecepatan kali waktu, 50 km per jam kali 3/10. Ini juga sama, 10 coret, kemudian 50-nya coret dapat 5, 5 kali 3, 15. Sudah tahu jarak masing-masing, kemudian selisih adalah besar kurangi kecil, 15 kurangi 9 km. Ada 6 km. Jadi jawabannya yang mana? A. Kemudian nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, layang-layang. Butwi yakin kalian pasti sudah tahu luas layang-layang, namun kesalahan pada menentukan panjangnya, karena di sini hanya ada tanda coret 1. Nah, langkah pertama kalian harus mengisi panjangnya masing-masing atau menentukan panjang masing-masing. Diagonal 1. Diagonal 1 kita umpamakan yang pendek. Nah, ini ya. Yang pendek. Ini 16, di sini tandanya sama berarti 16. Berarti 16 kali 16, 32. Kemudian yang panjang. Nah, yang panjang ini ke kanan ke kiri. Yang sebelah sini 38, yang sebelah sini 16. Berarti 38 tambah 16, 54. Kalau sudah ketemu baru kalian masukkan ke rumus. D1 kali D2 bagi 2.
32 kali 54 dibagi 2 ada 1728 bagi 2. Hasilnya 864. Jadi titik kuncinya kalian harus benar mencari diagonal pendek berapa, diagonal yang panjang berapa. Perhatikan tandanya. Lanjut nomor 23. Nah, untuk soal seperti ini kalian benar-benar harus mencermati gambar dengan teliti. Misalnya di sini. Nah, ini yang atas dengan yang bawah sudah terpisah ya ini ya. Nah, yang atas ini setengah lingkaran. Namun setengah lingkaran ini ternyata terdiri dari satu bagian berbentuk siku-siku, kemudian satu bagian lagi. Nah, bagian yang hitam ini 1/8. Kita tahu dari mana? Nah, ini kalau ke sini ini bagi 2 lagi. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 tuh separuh, berarti kalau semuanya 8. Kemudian yang siku-siku ini 1/4. Kalau siku-siku nggak usah mencari. Asal ada tanda siku-siku berarti sudah 1/4 lingkaran. Nah, dan semuanya ini adalah separuh lingkaran. Kemudian kalian hanya menghitung yang hitam. Nah, kalau yang putih ini 1/4 agar menjadi separuh lingkaran berarti yang hitam ini 1/4 lingkaran, atau ini hitam yang salah satu ini kalian dempetkan ke sini. Nah, dipindah. Nanti jadi membentuk hitamnya itu 1/4 lingkaran. Maka cara menghitungnya dengan rumus 1/4 lingkaran. Luas 1/4 lingkaran kali VR kuadrat. Jadi 1/4 kali 22/7 kali di jari-jarinya ini sudah ada 28 cm kali 28 cm. Kita sederhanakan 4 bagi 4, 1. Nah, yang 28 dapat 7. Kemudian yang 7 ini juga bisa kita coret. Kita bagi dengan 28 dapat 4. Nah, jadi tinggal 22 kali 7 kali 4. Hasilnya 616 cm persegi. Yang mana? Iya, yang A. Ingat-ingat ya, kalau mencari luas daerah yang diarsir, bisa kalian geser-geser. Kalian teliti itu membentuk berapa bagian lingkaran. Nah, soal ujian biasanya bagiannya itu lebih mudah, 1/4 atau setengah atau berapa bagian dari lingkaran. Nah, itu caranya ini tadi kalian bagi-bagi ada berapa bagian. Itu ya. Sekarang nomor 24. Pak Abdan memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Nah, ini sudah Ibu gambar, tanahnya yang warna hitam. Tanah ditanami pohon singkong dengan jarak 2 meter dari tepi bidang tanah. Nah, ini sudah Ibu beri gambar merah ini. Jarak 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Banyak pohon singkong pada tiap sisi panjang 36 pohon. Banyak pohon singkong pada tiap sisi lebar 24 pohon. Jarak tanam antar pohon singkong 3 meter. Keliling bidang tanah Pak Abdan adalah: langkah pertama kalian mencari panjangnya yang merah dulu. Nah, asalnya dari mana? Asalnya dari banyak pohon 36 harus dikurangi 1. Nah, ini karena tidak bertemu. Nah, sudah pernah Ibu jelaskan ya mengapa dulu
Kalau mencari banyak pohon tambah 1, kalau mencari panjangnya dikurangi 1. Nah, 36 kurangi 1 kali 3. 35 kali 3 105. Kemudian lebarnya 24 kurangi 1 kali 3. Ada 23 kali 3 69. Ini baru yang merah loh ya. Baru yang merah. Kemudian yang panjang kebun. Nah, yang merah ini kan panjangnya ini 105 ditambah jaraknya 2, yang di sini juga 2, jadi tambahnya 4 meter, ada 109, berarti luas yang hitam ini. Kemudian yang lebar kebun, nah lebarnya ini, tapi tambah 2 ke sini, tambah 2 ke sini, nah jadi 69 tambah 4, ada 73. Nah, ini jadi panjang kebun, lebar kebun. Maka keliling kebun dengan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Nah, biasanya kalian kan salah menentukan panjangnya ini. Nah, 109 panjang yang luar tambah lebar yang luar juga. Kalau kalian hitung tinggal 2 kali 182. Ada 364. Yang mana? Iya, yang C. Nomor 25. Nah, layang-layang muncul lagi. Di atasnya sudah ada layang-layang. Berarti nomor 25 ini kalian harus benar. Kita cek satu persatu. Mempunyai 2 panjang sisi sama panjang, benar sampai sini ya. Ini kan ini panjangnya sama, ini juga sama. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar, benar yang sama hanya ini, yang Ibu tunjuk ini. Nah, ini sama. Kalau ini dengan ini tidak sama. Jadi yang sama hanya sepasang, betul. 2 diagonalnya berpotongan tidak tegak lurus. Nah, ini tidak tegak lurusnya salah, padahal ini diagonal, ini juga diagonal. Nah, ini berpotongan tegak lurus. Artinya apa? Membentuk sudut siku-siku. Nah, ini. Jadi A salah. Nah, yang benar tegak lurus. Yang B, mempunyai 2 pasang sisi sama panjang, betul. 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Salah ya, yang sama hanya ini, yang atas bawah ini. Yang dengan diagonal panjang ini tidak sama. Berarti yang B salah pada sudutnya. Hanya sepasang yang sama. Yang C, 2 mempunyai 2 pasang sisi sama panjang, betul. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar, betul, hanya sepasang. 2 diagonalnya berpotongan tegak lurus, betul. Tegak lurusnya betul. Nah, yang terakhir 2 simetri lipat. Nah, di sini misalnya ini kita lipat dari atas terus ke bawah bisa. Tetapi dari kiri kita lipat ke kanan. Nah, itu tidak membentuk simetri lipat, tidak pas. Jadi yang C salahnya pada 2 simetri lipat. Lalu yang benar yang mana? Kita cek yang D. Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang, betul. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar, benar. 2 diagonalnya yang berpotongan tegak lurus, benar. Dan 1 simetri lipat, betul. Berarti jawabannya yang D. Tolong diingat-ingat, ini adalah sifat bangun layang-layang. Kemudian nomor 26. Nah, perhatikan gambar berikut. Luas permukaan bangun ruang tersebut adalah, kalau soal-soal yang lalu itu gambarnya rapi ya. Kalau ini membentuk seperti ini. Nah, kalau gambarnya
seperti ini agak rumit, kalian lebih enak dihitung semua sisinya dulu, baru dikurangi yang menempel. Kita coba dengan bangun yang pertama. Ini ya kuncinya ya, hitung semua sisi, kurangi sisi yang menempel. Nah ini kalau 2 bangun nih yang menempel, ini ada sisi miliknya kubus, ada sisi miliknya balok. Jadi ada 2 sisi yang menempel. Kita hitung luas bangun yang pertama. Nah ini yang sebelah kiri Ibu tulis sebagai bangun pertama. Nah, karena panjang lebar tinggi tidak sama berarti ini balok. Maka pakai rumus 2 pelem, 2 pete, 2 telo. Nah, kuncinya kalian harus betul mana panjang, mana lebar, mana tinggi angkanya ya. Nah, panjangnya 2 pelem 2, panjangnya 14. Ini garis yang ke kanan ke kiri. Kemudian lebarnya, nah ini garis yang menjorok ke dalam. Nah, 16, kok tahu 16 dari mana? Dari ini nak, ini coret 1, ini coret 1. Yang coret 1 itu panjangnya berapa? Oh, di sini sudah ada tanda. Coret 1 itu 8 cm. Berarti ini 8, ini 8. Berarti lebarnya 16. Nah, kesalahan biasanya pada menentukan panjang yang belum diketahui ini atau lebar yang belum diketahui. Kemudian 2 pete, panjangnya 14 tadi sudah, tingginya 6. Nah, kalau tingginya sudah tertulis 6. Kemudian 2 telo, 2 kali tingginya 6, lebarnya 16. Tadi cara menentukan lebar sudah ya. Kalian hitung. Ini pelem 2 pelemnya 448, 2 petenya 168, 2 telonya 192. Kalian jumlah, untuk perkalian kalian harus sudah lancar. Hasilnya 808. Bangun 1. Kemudian yang bangun 2. Nah, ini ada panjang coret, lebar coret, tinggi coret. Nah, semua sama. Artinya ini kubus. Nah, kalau kubus sisinya ada 6. Kali sisi, kali sisi. Sisinya 8, 8. Kita kalikan. 6 kali 8 kali 8 ada 384. 2 bangun sudah kita cari luasnya. Lalu kita cari yang menempel. Nah, sisi yang menempel ada 2, punyanya balok dan punyanya kubus. Nah, kemudian kita cari luasnya dengan panjang kali lebar. Nah, yang menempel hanya ini. Ayo perhatikan yang ditunjuk Bu Dwi. Nah, ini yang dicoret ini 8, terus yang naik ini 6, jadi 2 kali 8 kali 6, ada 96. Ingat, tadi luas permukaan gabungan adalah bangun 1 tambah bangun 2 dikurangi sisi yang menempel. Sehingga 808 tambah 384 kurangi 96. Ada 1192 kurangi 96, hasilnya 1096 cm persegi. Yang mana? Ya, yang D. Nomor 27. Nah, perhatikan gambar berikut. Banyak rusuk dan sisi pada bangun tersebut berturut-turut adalah, mari kita hitung bersama. Kita mulai dengan rusuk yang sejajar. Ingat, untuk mempermudah, rusuk yang berupa garis atau rangka sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita cari yang garis ke kanan ke kiri dulu biar mudah, ada 4. Kemudian garis yang
ke depan ke belakang atau lebarnya 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 lagi. Kemudian garis yang sejajar naik turun atau ke atas ke bawah 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian rusuk yang membentuk tabung. Nah, tabung itu hanya terdiri dari 2 rusuk. 1, 2. Kemudian kita total semuanya, rusuk ada berapa? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Ada 14. Kemudian sekarang kita menghitung sisinya. Mulai dari yang kubus dulu. Ada sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, kanan, kiri ya ini. Kemudian ada selimutnya. Kemudian ini ada yang berbentuk lingkaran. Ada 8. Jadi rusuknya 14, sisinya 8. Yang C. Nomor 28. Koordinat titik PQRS membentuk bangun trapesium sama kaki. Titik P terletak pada koordinat negatif 3, negatif 1, I 1, negatif 1, dan R 4,2. Koordinat titik S terletak pada, yang perlu kalian ingat-ingat, angka yang depan itu angka miliknya garis yang ke kanan ke kiri dulu, yang horizontal dulu. Kemudian angka yang belakang itu miliknya garis yang naik turun. Nah, negatif 3, negatif 1. Nah, ini yang garis mendatar negatif 3, kemudian negatif 1-nya ini terletak di sini. Ini adalah titik P. Kemudian titik yang kedua Hi, ini angka 1. Nah, ini yang ke bawah ini negatif 1. Titik Hi. Kemudian 4,2. 4-nya garis yang mendatar. Ini 4. Kemudian naik 2. Ini titik R. Terus kita hubungkan dengan garis P ke Hi. Oh, ini koordinat ABC-nya dulu ya. Koordinat A, ini yang A, negatif 6,2. Ini yang B, 2, negatif 6. Ini yang C, 2,6. Kemudian ini yang D, 4,6. Nah, kita hubungkan dulu P dengan Hi. Kemudian Hi dengan R. Nah, kita membutuhkan titik yang untuk meletakkan S. Nah, apakah ini di A, kemudian di B, apakah C ataukah D? Nah, untuk membentuk trapesium seharusnya seperti ini. Nah, ini kan yang Hi ini bergeser 1, 2, 3. Nah, ini juga harus bergeser 1, 2, 3. Kemudian naik 1, 2, 3. Ini juga naik 1, 2, 3. Nah, kemudian titik terakhir kita hubungkan dengan R. Nah, ternyata yang paling tepat adalah S berada di negatif 2, negatif 6,2. Ini ya, 6-nya milik garis yang ke kanan ke kiri, terus 2-nya ke atas bawah ini. Di sini perpotongan negatif 6 dengan 2. Jadi jawabannya yang S negatif 6,2. A. Sekarang nomor 28. Nah, hasil pencerminan sumbu O berikut ini yang tepat adalah, nah, pencerminan berarti berlawanan. Kalau kalian bercermin itu ya, seolah-olah berlawanan kanan, kiri. Nah,
Nah, kalau ini yang A ini searah. Ini ke arah A, ini kan searah ke bawah, searah ke bawah. Yang B, nah ini ke bawah, ini rada miring ke atas. Yang lain juga dicek. Ini ada kemungkinan B. Kemudian yang C, ini, tapi ini jaraknya berbeda. Nah, jarak dengan cermin itu harus sama. Jarak cermin dengan benda aslinya dan jarak cermin dengan bayangannya. Nah, ini kan ini lebar, ini sempit. Nah, ini C juga jelas salah. Yang D apa lagi? Atau kalau itu kertasnya tipis bisa kamu tekuk, misalnya seperti ini. Yuk, perhatikan. Cara mudah menemukan hasil pencerminan. Nah, berdasarkan garis sumbu kamu lipat, kemudian kamu dekatkan. Nah, dilipat terus didekat. Nah, kalau itu kamu pas, berarti itu hasil pencerminannya. Kalau di terawang juga bisa nih. Nah, ini kalau di terawang itu bayangannya menyatu ya, bayangannya menyatu kalau di terawang. Kita lanjut. Jadi jawabannya yang B. Nomor 30. Volume bangun ruang tersebut ada, nah, ini sangat mudah, sudah terlihat semua ukurannya. Volume tabung, diingat-ingat, V kali R kuadrat kali T. VR kuadrat itu rumus lingkaran, luas lingkaran kali tingginya. Masukkan V-nya di sini 3,14 kali R-nya. Nah, ini kan 24 dari tepi ke tepi, berarti ini diameter. Kalau jari-jarinya berarti separuhnya 24, yaitu 12. Kuadrat kali 12 lagi T 30. Kemudian kalian hitung dengan perkalian bersusun, hasilnya 1130,4. Jawabannya yang A. Demikian anak-anak pembahasan soal tryout untuk nomor 21 sampai 30. Tolong kalian cermati lagi, kalian ulang-ulang lagi. Nanti kita juga akan mengadakan latihan soal. Apabila belum jelas, kalian tanyakan di forum kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.